Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kita menjalani hidup, di sana banyak sekali kita mengalami hambatan, mengalami permasalahan, dan mengalami tantangan. Tetapi ketika kita setia melangkah di jalan Tuhan, maka Tuhan dan kehendaknya akan senantiasa melindungi dan memampukan kita melangkah dengan baik. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini membuat kami mampu tetap berjalan di jalan Tuhan, agar kami dimampukan melangkah, memutuskan dengan tepat, sehingga kehidupan kami diberkati dan memberkati banyak orang. Amin. Lukas pasal 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan sebagai sarana jalan keselamatan bagi semua orang atau menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan tidak jarang harus jalani dengan tidak mudah. Ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, penderitaan, pergumulan, rasa kecewa yang kerap kali dirasakan, dialami sebagai pelayan Tuhan atau sebagai sarana jalan keselamatan bagi semua orang. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria, saudaraku. Mereka adalah keluarga sederhana yang dipakai Tuhan, yang diberi anugerah Tuhan untuk tempat lahirnya seorang Mesias, untuk tempat lahirnya seorang juru selamat bagi keselamatan dunia. Saudaraku, walaupun mereka mendapatkan janji Tuhan, Tuhan akan memampukan, maka mereka pun juga masih mengalami banyak pergumulan, masih mengalami banyak tantangan ketika menanti saatnya kelahiran Sang Mesias itu. Dan di saat Maria sudah hamil tua, dan beberapa hari lagi saatnya Maria melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia, mereka menghadapi sebuah masalah, sebuah pergumulan, sebuah kesulitan yang baru. Apa itu, saudaraku? Pada waktu itu, Kaisar Agustus membuat sensus penduduk yang pertama di dunia. Semua orang harus pergi ke kotanya masing-masing, ke kota kelahirannya masing-masing untuk mendaftarkan diri di sana. Yusuf dan Maria lahir di kota Betlehem. Sementara pada waktu itu mereka tinggal di Nazaret. Kita bisa membayangkan, saudaraku, betapa sulitnya perjalanan mereka. Maria yang sudah hamil tua itu harus mengadakan perjalanan dari Nazaret menuju ke kota Betlehem. Bukan seperti zaman kita sekarang, bisa naik mobil dengan AC yang dingin, dengan nyaman, bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Tidak, saudaraku. Tetapi Maria harus menunggang keledai agar sampai ke kota Betlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Yusuf dan Maria sudah membayangkan betapa beratnya, betapa sulitnya perjalanan mereka dari Nazaret ke Betlehem, tetapi mereka tetap setia melangkah. Mereka mengambil keputusan untuk mendaftarkan diri mereka ke kota Betlehem sebagai wujud kesetiaan, ketaatan mereka kepada pemerintah, sebagai wujud
kesetiaan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka mengadakan perjalanan dari Nazaret ke kota Bethlehem dengan kepasrahan penuh kepada Tuhan. Dan mereka meyakini di saat mereka mentaati Tuhan, maka kehendak Tuhan akan melindungi mereka. Saudaraku, setelah mereka setia melangkah dari Nazaret ke Bethlehem, sesampainya di kota Bethlehem, tantangan, kesulitan, hambatan tidak berhenti di situ. Di saat mereka memasuki kota Bethlehem dan di saat Maria sudah saatnya melahirkan, mereka kesulitan untuk mendapatkan penginapan. Mereka sudah mencari dari penginapan satu ke penginapan yang lain, semuanya penuh. Tetapi Maria dan Yusuf tetap setia melangkah. Mereka yakin ketika mereka setia melangkah di jalan Tuhan dan pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan dan memampukan mereka. Luar biasa, saudaraku, kesetiaan mereka untuk mentaati Tuhan, kesetiaan mereka untuk melangkah di jalan Tuhan, benar-benar membuahkan sesuatu yang luar biasa. Mereka mendapatkan tempat yang sederhana untuk Maria melahirkan, untuk kelahiran seorang Mesias, untuk kelahiran seorang juru selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan mereka, mereka membungkus Sang Mesias dengan kain lampin. Mereka membaringkan Sang Juru Selamat dunia di dalam palungan. Saat mereka setia melangkah di jalan Tuhan, maka Tuhan menuntun dan mereka pun mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita tentu kita akan mengalami banyak pergumulan, tantangan, mungkin kegagalan atau sakit penyakit yang membuat kita kecewa dan sangat mungkin kita undur dari Tuhan. Tapi saudaraku, di saat kita berjuang untuk setia melangkah di jalan Tuhan, maka kehendak Tuhan akan menuntun kita. Kehendak Tuhan akan menguatkan kita. Kehendak Tuhan akan memampukan kita untuk melangkah dengan baik. Dan kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan melindungi kita, akan memberi yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, dalam segala keadaan hidup kita, khususnya di saat kita mengalami rasa kecewa dan menderita, janganlah kita melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi mari kita senantiasa setia melangkah di jalan Tuhan, agar kita mampu memutuskan, agar kita mendapatkan berkat dan rezeki yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita setia berjalan di jalan Tuhan, agar kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.